Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Al-mukarramun, para musallin atau para orang-orang jamaah yang sholat di Masjid Raudhatul Jannah, DKM Masjid Raudhatul Jannah yang saya cintai, pengurus Masjid Raudhatul Jannah, serta ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah bahwa di siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar. Seluruh nikmat kita terima, nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat kesehatan yang sangat penting ini, iman, Islam, sehat, dan nikmat waktu luang yang kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menebarkan kebaikan-kebaikan, sehingga insya Allah kita termasuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersanjungkan, tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sosok beliau adalah menjadi panutan bagi kita, menjadi uswatun hasanah, menjadi qudwah bagi kita dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Mudah-mudahan juga kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, sebab banyak sekali orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Di antaranya banyak orang yang kadang-kadang tidak sadar. Kita hidup di Jakarta mungkin dengan polusi yang sudah sangat tinggi. Tapi kita kadang-kadang tidak bersyukur bahwa nikmat yang begitu besar di tengah polusi yang sangat tinggi, kita masih dikasih sehat, saudara. Ada nggak orang yang berdoa misalnya begini, ya Allah saya mohon kepada besok pagi semoga saya bisa bernapas lega, bisa menghirup udara segar. Kan nggak ada yang berdoa begitu. Padahal nikmat itu Allah berikan begitu besar kepada kita. Tanpa kita minta pun Allah udah kasih tuh nikmat udara segar bagi kita. Sehingga kadangkala kita lupa dengan nikmat-nikmat seperti itu. Makanya hadirin rahimakumullah, saya ingatkan hari ini, mari kita selalu mengingatkan nikmat yang begitu besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Karena kata Allah, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka kata Imam Abul Harith Al-Muhasibi, beliau katakan bahwa janganlah engkau adukan takdir yang menimpa kita kepada manusia, kepada orang yang tidak mencintai Allah. Kadang-kadang kita ditimpa kesusahan, dikurangi nikmat sedikit saja, kesusahan misalnya. Kadang-kadang kita mengeluh kepada manusia, ya saya bagaimana begini. Padahal manusia bukan tempat mengeluh, betul? Padahal manusia bukan tempat meminta. Tempat kita meminta dan mengeluh hanya kepada Allah. Maka ada seorang sahabat yang ketika sholat berjamaah, kemudian dia buru-buru pulang. Kenapa dia buru pulang? Karena pakaian yang dia pakai gantian sama istrinya. Ketika itu ditanya, kenapa engkau habis sholat jamaah buru-buru pulang? Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, saya kalau enggak buru-buru pulang, istri saya yang pakaian yang saya pakai ini udah ditungguin buat sholat untuk menutup aurat. Akhirnya ketika dia pulang ditanya sama istrinya, kenapa kamu lambat? Saya ditanya dulu sama Rasulullah. Akhirnya setelah dia itu istrinya marah. Kenapa engkau mengadukan sesuatu yang kita rasakan ini kepada manusia lain? Marah istrinya.
Kenapa marah? Karena memang kita tidak boleh mengeluh kepada manusia. Ini kan Rasulullah yang nanya. Akhirnya didoakan sama Rasulullah. Ternyata tidak berapa lama orang itu menjadi orang yang kaya raya. Mudah-mudahan di sini jangan banyak ngeluh. Apapun yang dikasih sama Allah, syukuri. Yang paling penting adalah kita masih diberikan nikmat panjang umur. Betul? Betul? Ngomong betul aja susah. Betul? Ya kan gitu enak. Hadirin rahimakumullah. Hari ini saya memberikan tema tentang Nabi Muhammad itu atau Rasulullah sebagai Nabiur Rahmah. Dulu Rasulullah pernah dikelilingi oleh para sahabat. Ketika Rasulullah dikelilingi oleh para sahabat, Rasulullah pernah mengatakan, "Ya sahabatku, aku rindu dengan kawan-kawanku, dengan teman-temanku." Apa kata sahabat lagi? "Ya Rasulullah, bukankah kami ini semua sahabatmu? Kenapa engkau rindu kepada kami yang tiap hari ketemu? Kami tiap hari bersamamu." Apa kata Rasulullah? "La antum ashabi." Kamu itu semua sahabatku. Walakin ikhwani. Akan tetapi saudara-saudaraku adalah man amana bi walam yarawni. Mereka di luar sana yang beriman kepadaku tapi tidak pernah ketemu aku. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang duduk hari ini di Masjid Raudhatul Jannah. Gak pernah ketemu Nabi karena kita hidup tidak sezaman dengan Nabi, betul? Tapi kita beriman kepada Nabi dan cinta kita kepada Nabi begitu sangat tinggi. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kalau kita sampai dirindukan surga, beruntung kita. Maka itu jangan pernah bergeser sedikit pun untuk selalu mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Di antaranya ada seorang yang mengarang sebuah syair atau sebuah solawat lah yang dinyanyikan oleh para pencinta Nabi. Mereka menyanyikan sebuah solawat yang berjudul dengan kata-kata mughram. Ini pernah viral juga nih solawat mughram. Artinya mughram itu apa? Mungkin ada yang tahu artinya mughram itu apa? Mughram itu artinya tergila-gila. Tergila-gila kenapa? Kita semua hamba umatnya Nabi Muhammad SAW semua tergila-gila dengan Rasulullah. Maka dinyanyikan tuh. Mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Artinya mughram, tergila-gila, mughram. Qalbi bihubbika mughram. Hatiku tergila-gila kepadamu ya Rasulullah. Ya Mustafa al-Mukarram. Wahai junjungan kami yang mulia. Ini ungkapan seorang umat Rasulullah yang tiap hari rindu akan ingin berjumpa dengan Rasulullah. Maka kata Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihatku di waktu tidur, mimpi, maka sungguh dia benar-benar ketemu aku. Ada enggak di sini yang pernah mimpi bertemu Rasulullah? Saya mau nanya, ada enggak mimpi bertemu dengan Nabi? Ada? Kayaknya ini pernah semua nih menurut saya. Mimpinya pernah ketemu Nabi semua, betul enggak? Saya doain yang di sini, yang belum pernah ketemu Nabi, mudah-mudahan bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, maka dia sebenarnya benar-benar bertemu Nabi seperti terjaga. Cuman susah kalau kita masih banyak dosa, betul? Kita masih banyak baca sholawat aja kita jarang. Bagaimana mau ketemu Nabi?
Kalau pengen ketemu Nabi, satu hari baca sholawat tidak kurang dari 15.000. Sanggup? Sanggup? Kenapa sih ditanya pada diam aja? Sanggup? Insya Allah gitu, sanggup? Lagi, sanggup? Cuman ngomong insya Allah aja susah. Hadirin rahimakumullah. Maka itu saya mengajak kepada semuanya, mari sama-sama kita tak henti-hentinya membaca salawat sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah adalah sebagai Nabiur Rahmah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berawal dari di mana ada salah seorang wanita Yahudi. Di situ wanita Yahudi ini muslimah. Dia berasal dari wanita Yahudi Madinah. Dia bertemu dengan Rasulullah. Dia melihat, ya Rasulullah, apakah engkau mau saya buatkan sebuah sandaran, tempat duduk lah bahasanya. Tempat duduk buat di atas mimbar. Buat kalau kau khutbah, kau duduk, insya Allah saya buatkan yang lebih bagus daripada yang sudah ada. Karena yang sudah ada cuma potongan kurma dibuat duduk begitu. Terus kemudian kata Nabi, silakan aja kalau kau mau. Dibuatkan sama wanita Yahudi itu. Setelah dibuatkan ternyata udah jadi. Ini disingkirin nih, yang lama ditaruh di sebelah sana tuh. Yang baru ditaruh di sini, di mimbarnya Nabi. Tiba-tiba ketika sholat Jumat, Nabi mau khutbah Jumat. Nabi lewat. Ketika mau Nabi lewat, itu batang kurma nangis. Mengeluarkan air mata dan terbelah. Batang kurma tahu nggak Pak? Batang kurma. Pernah lihat batang kurma? Nah, dipotong, dijadikan kayak duduk begini nih. Jadi nggak ada apa-apa dibuat. Jadi ada cuman duduk begitu aja tuh. Nabi nggak jadi kesini ke mimbar. Nabi nyamperin dulu, udah nyampe ke mimbar. Nabi dengar kok ada yang nangis. Nabi samperin lagi ke situ. Ternyata itu batang kurma sudah terbelah. Sudah terbelah dan mengeluarkan air mata. Terus Nabi bilang, wahai batang kurma, kenapa kau menangis? Kenapa kau mengeluarkan air mata? Apa kata batang kurma tadi? Dia katakan, ya Rasulullah, saya sedih. Kenapa kau bersedih? Karena saya sudah tidak dipakai lagi oleh engkau ya Rasulullah. Saya sangat rindu. Karena setiap hari saya bahagia, kau duduki saya. Sekarang saya sudah diganti. Saya tidak lagi diduduki oleh engkau. Akhirnya batu itu dikata gini sama Nabi, diam kau, jangan menangis. Ditenangin, udah tenang jangan menangis. Sekarang kamu mau pilih, apakah kau mau nanti berada di surga atau kau masih menangis terus sekarang? Kata batang kurma, baik ya Rasulullah, aku janjikan kau akan nanti berada di surga. Batang kurma saja saudara, yang merupakan benda mati, dia tidak bisa bergerak tanpa dipindahkan. Tapi dia makhluk Allah. Tumbuhan yang hidup. Dia saja yang gak ada jantungnya. Gak ada paru-parunya. Tapi dia saja saudara, dia nangis rindu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita yang diberikan otak pikiran. Bagaimana kita yang diberikan jantung. Diberikan otak. Diberikan seluruh badan yang sempurna. Hati. Bagaimana mungkin kita semuanya, kalau kita tidak rindu, kita kalah dengan batang kurma saudara. Bentar ya, ada gangguan teknis nih. Kita kalah dengan batang kurma. Yang begitu rindu dengan Rasulullah, harusnya kitalah saudara yang lebih rindu daripada batang kurma. Karena kita adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering-sering kita membaca sholawat. Man shalla alayya sholatan wahidatan. Satu orang baca sholawat satu kali kita. Man siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali. Sallallahu lahu ashran. Allah akan memberikan rahmat kepada yang membaca salawat itu 10 kali lipat. Yuk kita baca salawat, yuk bareng semuanya. Bareng semuanya.
Satu kali baca sholawat, 10 rahmat datang. 10 diangkat derajat kita. 10 kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo semuanya. 1, 2, 3. Lah yang mana ini? Coba yang bareng-bareng. Sholawatnya apa dulu? Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Terus semuanya. Hu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali baca sholawat sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasul. Insya Allah di hari kiamat dipanggil-panggil. Disuruh kita udkhulul jannata bisyafaati. Masuklah ke dalam surga dengan syafaatku. Mengapa kita dipanggil-panggil Nabi? Diajak masuk surga. Karena di dunianya kita rajin baca sholawat. Amin. Amin apa? Ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnul Qayyim pernah mengatakan bahwa untuk mencari hati kita ada di mana, kata Ibnul Qayyim ada 3 tempat. Coba sekarang tanya diri kita, hati kita kalau ada di 3 tempat ini, insya Allah kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan hidayah, mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan insya Allah dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana 3 tempat ini kata Ibnul Qayyim? Yang pertama yaitu mawatinun inda sima'il Quran. Tempat-tempat di mana di situ dibacakan Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita sebagai umatnya Rasulullah, kalau ada tempat yang di tempat itu dibacakan Al-Qur'anul Karim, maka kita di situ merasa nyaman, tenang, damai, dan senang berada di tempat itu, maka itu tanda Allah kasih anugerah iman Islam yang kuat, dan ternyata di situ ada berkah di dalamnya. Amin. Kalau ada satu tempat di dalam itu dibacaan Quran, di mana saja berada tempat itu ada Al-Quran, ayat Al-Quran dibaca, hati kita merasa damai, tenang, bahkan nyaman, itu tandanya kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak orang, maaf, kalau ada suara ayat Quran dibaca, dia merasa pengang. Ada ayat Quran dibaca, dia merasa terganggu. Bahkan dia suruh matiin terus. Suara soundnya matiin, jangan kenceng-kenceng. Padahal lagi baca Quran. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Banyak saudara. Tapi yang di sini insya Allah dengar Quran menjadi damai. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, nah kata Allah dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u, dengerin. Bila perlu jangan ngobrol, kecuali kalau penting banget, penting misalnya lagi dengerin Quran, tiba-tiba, Pak mohon maaf, ono mobil mau diparkirin, susah Pak, pinjam kuncinya sebentar. Oh iya, boleh begitu Mak, karena penting. Tapi kalau nggak ada kepentingan, diem, dengerin Al-Quran. Wa ansitu la'allakum turhamun, supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kalau hati kita ada di situ, tempat di mana ayat Quran dibaca,
kemudian kita merasa tenang, bahkan kita merasa senang, insya Allah kita bagian daripada orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita juga termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yaitu apa? Wa fi majalisidz dzikri. Nih, yang kedua. Yang kedua, kalau ada orang yang ketika di majlis zikir, di majlis ilmu, dia merasa nyaman, dia merasa damai, dia senang. Bahkan kalau ada orang yang ketika mendapatkan ada di sana, ada majlis zikir, ada majlis ilmu, dia datang ke sini, dia datang dari mana-mana dengan berkendaraan, dengan jalan kaki, karena dia pengen dapat ilmu. Karena di dalam majlis zikir itu kata Nabi adalah riyadul jannah, taman daripada taman-taman surga. Dia datang ke situ, maka itu adalah bagian daripada anugerah Allah yang tidak semua orang bisa tahu, tidak semua orang bisa dapat itu, saudara. Nih makanya kan banyak habis sholat zuhur tadi ada yang langsung ke kantor, nggak mau datang kemari, betul nggak? Nggak mau dia ikut pengajian ini, nggak mau dia ikut kajian ini, sehingga dia pulang. Kan ada yang begitu, betul nggak? Nah tapi yang di sini yang kumpul, yang sabar, wala taktubu harpan, nggak nulis satu huruf pun, ya dia dengerin, dia merasa nyaman di tempat ini. Ini adalah tanda-tanda Allah sudah kasih kita anugerah iman, Islam dan keberkahan serta keselamatan di dunia nanti. Amin. Itu yang kedua. Kalau ada tempat kita di sini nih, insya Allah semua di sini majelis ilmu nih. Kita datang di sini, kita tenang, kita damai, hati kita di sini, kita senang banget. Itu tandanya Allah ridho kita di sini. Mudah-mudahan itu dua tempat ini akan menjadi isyarat bahwa kita menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian yang ketiga adalah wa fi awqatil khulwah, yaitu pada waktu-waktu al khulwah di mana kita berdua. Nih. Ini tiga tempat ini kata Ibnul Qayyim. Satu di mana? Satu di mana tadi? Lupa dia. Satu di mana? Tempat di mana dibacakan ayat Qur'an. Yang kedua, di majlis zikir. Ini apa nama majlis apa nih? Majlis zikir, ini majlis ilmu. Majlis itu majalis, jamaknya majalis, mufradnya majlis. Majalis itu jamak, tempat-tempat. Zikir itu adalah mengingatkan kita kepada Allah. Karena di tempat ini kita diingatkan, selalu ingat kepada Allah, betul? Maka orang yang mendatangi majlis zikir, sebenarnya dia setelah mendatangi riyadul jannah, taman surga. Di sini adalah taman surga. Anda semua yang hadir di sini insya Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, fi awqatil khulwah, di mana tempat ketiga adalah tempat di mana kita berdua dengan Allah, kita berdua saja dengan Allah. Di mana? Di dalam sholat kita bertahajud. Orang pada tidur semua, wan nasu niyam, mereka semuanya manusia tidur semuanya. Kita semuanya sedang berkhalwat, sedang berduaan dengan Allah. Di mana? Di sebuah tempat. Di mana? Di kamar boleh, di masjid boleh, di mana saja kita bertahajud. Insya Allah di saat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Itu adalah hati kita dipilih oleh Allah. Karena tidak semua orang bisa bertahajud. Saya mau nanya di sini, kira-kira tiap malam bangun sembahyang tahajud semua apa enggak? Kalau di sini dari muka-mukanya sih kelihatannya tuh muka-muka tahajud semua kelihatannya mah. Soalnya kalau saya tadi pas duduk di sini, itu saya lihat mukanya bersinar semua. Saya nggak tahu apa karena lampu ini atau memang benar-benar ahli tahajud. Insya Allah jadi ahli tahajud semua. Nah, di saat kita tahajud, kita mendekat kepada Allah. Di saat kita tahajud, kita ingin dekat kepada Allah. Maka saat itu Allah tersenyum melihat hambanya. Di mana semua sedang terlelap tidur, dia bangun, dia wudu, dia munajat kepada Allah. Dengan apa? Dengan sholat. Sholat itu adalah kita sedang munajat kepada Allah. As-salatu mahallul munajat. Sholat itu adalah tempat kita munajat kepada Allah. Karena di dalam sholat, as-salah bermakna ad-doa. Sholat itu berarti ad-doa, kita sedang berdoa kepada Allah. Di dalam bacaan sholat, kita sedang berdoa kepada Allah SWT. Berdoa kita kepada Allah, bermunajat kita kepada Allah dalam sholat itu. Coba bayangin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat, kepadamu lah kami menyembah,
Pada mula kami mohon pertolongan. Itu kita sedang munajat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan yang mana? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka-mereka yang kau murkai dan juga sesat. Itu kan doa semua, betul? Maka itu orang yang sedang sholat, itu tempat dia munajat kepada Allah. Di saat itu kita ada di 3 tempat ini, insya Allah kata Ibnul Qayyim, ini orang insya Allah dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan, karena Rasulullah SAW yusammi lana nafsahu asma'an. Adalah Rasulullah SAW memiliki nama bagi kami dengan beberapa nama. Ini kata Abu Dzar Al-Ghifari. Riwayatnya mengatakan Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya Rasulullah itu dia punya beberapa nama. Jadi bukan nama Muhammad saja, tapi dia memiliki punya nama banyak. Apa namanya? Kata Nabi, faqala, Nabi ngomong, ana Muhammadun, saya adalah Muhammad. Saudara, Muhammad itu asal kata dari hamida, yahmadu. Alhamdu itu masdar. Ya, segala puji. Muhammad artinya orang yang terpuji. Saudara, ini nama tidak biasa di Jazirah Arab. Pada saat zaman Rasul lahir, nggak ada nama Muhammad di mana saja. Tidak ada nama Muhammad. Kalau abu-abu banyak, ada Abu Jahal, Abu Lahab banyak, Abu Bakar banyak. Tapi nama Muhammad nggak pernah ada. Sehingga ketika Nabi Muhammad berdakwah, Nabi dibenci, bahkan Nabi ingin dibunuh. Tapi saudara, orang yang gedeg banget sama Nabi, tetap aja ngomongnya, ya Muhammad, hai orang yang terpuji. Betul nggak? Betul nggak? Dia gedeg banget nih sama Nabi Muhammad, pengen bunuh Muhammad, mencaci maki Muhammad, memfitnah nama Muhammad. Tapi saudara, ketika dia marah, benci, tetap aja dia memuji. Hai orang yang terpuji. Betul nggak? Karena namanya Muhammad. Nama Muhammad ini itu ada nama dalam Al-Quran. Itu diberi nama oleh Abdul Muthalib kakeknya. Sedangkan Allah dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, itu dalam Al-Quran dikatakan min ba'dismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Maka Nabi katakan, ana Muhammad wa ana Ahmad. Saya Muhammad dan saya Muhammad dan Ahmad. Nah, nama Muhammad sama Ahmad ini namanya sama. Kalau bahasa Sunda namanya istilah kalau sama itu apa ya? Eta. Apa tuh? Orang Sunda ada di sini? Ada orang Sunda sini. Nama Muhammad, nama Ahmad, eta kene. Apa artinya? Hah? Sarua. Sarua apa? Sarua kene. Nama Muhammad sama Ahmad sarua kene. Betul gitu? Betul nggak? Saya bukan orang Sunda nih, saya orang Betawi. Nama Muhammad dengan Ahmad sarua kene. Eta kene. Itu juga. Sehingga Ahmad orang yang terpuji. Muhammad orang yang terpuji. Sama-sama artinya orang yang terpuji. Maka Allah sudah katakan sebelum orang-orang semua memuji di dunia ini, Allah sudah mengatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu orang yang terpuji artinya adalah utusan Allah. Jadi sebelum orang semua di dunia memuji Muhammad, sudah lebih dulu Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi adalah selalu berkasih sayang di antara mereka. Maka kata-kata Muhammad, Rasulullah Nabiur Rahmah, Rasulullah merupakan Nabi Ar-Rahmah yang memiliki kasih sayang. Nanti saya jabarkan sedikit, ini udah jam 1 ini. Belum masuk tema ini. Mudah-mudahan Pak Ridwan gak apa-apa ya. Kalau lewat waktu saya sampai 1:30 sampai jam 2 gak apa-apa ya. Bisa ditinggal orang sini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan ana Muhammad, ana Ahmad. Ana muqaffi. Apa itu? Anal muqaffi. Al muqaffi itu adalah nabi yang terakhir. Nabi katakan andai kata
para nabi-nabi semuanya hidup pada zamanku semua. Pasti mereka semua akan wajib taat kepadaku. Makanya Nabi itu walaupun paling akhir, Nabi ketika Isra Mi'raj sampai di Masjidil Aqsa, itu Nabi mengimami sholat. Nabi Muhammad SAW itu didorong oleh para Nabi yang lain, disuruh jadi imam. Semua Nabi Adam dari Nabi pertama sampai Nabi Isa, semuanya di belakang Nabi Muhammad. Semuanya jadi makmum. Yang imam adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah Nabi dijuluki sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin. Maka itu Nabi Muhammad adalah Nabi, pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan dia penutup para Nabi. Kata Nabi, Anal Muqaffi, saya adalah Nabi yang terakhir, yang diikuti oleh para Nabi-Nabi terdahulu. Yang ketiga Nabi katakan, Ana Nabi At-Taubah, saya itu adalah Nabi At-Taubah. Nabi artinya saya adalah utusan Allah, Rasul, utusan Allah. At-Taubah yang banyak sekali minta ampun. Seketika ya Aisyah bertanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga. Kenapa engkau begitu sholat lama, berpuluh-puluh gak terhitung jumlah rakaatnya. Kau minta ampun setiap hari tidak kurang, riwayat lain mengatakan 70 kali. Riwayat lain mengatakan Nabi sekurang-kurangnya minta ampun kepada Allah 100 kali. Bahkan kalau bersama para sahabat, Nabi meminta ampun setiap hari itu bisa 1000 kali. Tidak kurang dari 1000 kali diminta ampun. Istighfar 1000 kali. Nabi orang yang maksum, terpelihara dari dosa, saudara. Nah, dia yang terpelihara dari dosa, yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, minta ampun 1 hari 1000 kali. Kita yang gak ada yang jamin masuk surga, emang ada yang jamin kita masuk surga? Gak ada yang jamin kita masuk surga. Tapi kenapa kita istighfarnya cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi imam Astagfirullahaladzim, Astagfirullah 3 kali. Dosa kita banyak banget. Nabi yang terpelihara, maksum dari dosa, dijamin masuk surga. Istighfar gak henti-hentinya. Sambil nangis Nabi tiap hari minta ampun. Bahkan Umar bin Khattab sudah dijamin. Kata Nabi, ya Umar, anta fil jannah. Hei Umar, engkau di surga. Terlebih-lebih ketika naik ke gunung Uhud waktu mau perang. Ini gunung goyang. Goyang. Kata Nabi begini. Ya Uhud. Asbit ya Uhud. Diam kau Uhud, jangan bergerak. Jangan gemeteran. Diam, jangan bergoyang. Jangan bergoyang. Apa tuh yang kata? Gunung Uhud. Diam, jangan bergoyang. Dia begini goyang dah. Nabi ikut goyang karena Uhudnya goyang. Asbit ya Uhud. Fa'alaika nabiyun wa siddiqun wa syahidani. Diam wahai Uhud. Karena di saat ini kau bersama nabimu, Nabi Muhammad SAW. Bersama Siddiq, Abu Bakar Siddiq maksudnya. Wa syahidani, dan bersama 2 orang yang akan mati syahid. Siapa dia? Umar ibn Khattab dan juga Utsman bin Affan. Ini yang 2-nya mati syahid. Jadi waktu mereka masih pada hidup, Nabi udah katakan kamu akan mati syahid, kamu akan mati syahid. Siapa dia? Utsman bin Affan. Matinya digorok, dibunuh. Lagi baca Quran. Sayyidina Umar bin Khattab matinya lagi sedang sholat. Ini sudah digorok, sudah dipotong, berdarah sampai darahnya membasahi seluruh gamisnya. Enggak terasa tuh. Tahu-tahu pas terasanya itu udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia baru sadar, mukanya pucat. Semua mukanya pucat. Karena darah sudah yang darah kental, darah yang cair, semua udah turun semua. Udah gak bisa lagi ngapa-ngapain. Apa dia bilang? Tolong panggilkan Ummul Mukminin Siti Aisyah. Dipanggil Siti Aisyah, dia menyatakan, ya Ummul Mukminin Siti Aisyah, izinkan aku kalau aku mati, aku pengen dimakamkan di sisi Rasulullah SAW. Aisyah bingung karena itu jatah Aisyah. Kan kalau kita, maaf nih, ini semua rata-rata udah pada umrah kan? Udah belum? Saya doain. Yang duduk di sini hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? 15 Oktober 2024. Saya doain ya Allah tolong diijabah. Yang duduk di sini saya minta semuanya biar bisa berangkat umrah semuanya.
Itu kalau kita berangkat umroh di Madinah, itu kita ziarah ke makam Rasul. Di sini ada makam Rasul, di makam Rasul di sini, di bawah makam Rasul ada makam Abu Bakar As-Siddiq. Di pundaknya Rasul, palanya Abu Bakar. Di pundaknya Abu Bakar, palanya Umar. Jadi 3 nih, sahabatnya 2, ini Rasulullah. Padahal ini jatah Aisyah. Aisyah harusnya dimakamkan di sini, tapi Aisyah ngalah. Kenapa? Karena Aisyah tahu ini orang bukan sembarangan. Ini orang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, yang membela dakwah Rasulullah. Dia saja ketika udah dijamin sama Nabi, ya Umar anta fil jannah, engkau di surga, tapi tiap hari menangis, meminta ampun, mikirin dirinya, saya mati su'ul khotimah apa husnul khotimah ya Allah, saya takut engkau wafatkan kami su'ul khotimah. Maka dia minta ampun tuh, Umar bin Khattab tiap hari minta ampun, ngikutin Rasulullah SAW. Lah kita istighfar 3 kali nguap mulu, astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu juga baru ngantuk. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana? Di mana orangnya? Banyakin istighfar, minimal 1 hari, kalau enggak banyak 70 kali. Istighfar 70 kali, 1 hari. Kalau bisa 100 kali. Lebih bagus kalau istighfar 1000 kali. Maka Nabi dikatakan, ana nabiyut taubah. Saya adalah Nabi yang selalu banyak meminta ampun kepada Allah. Yang terakhir, ana nabiyur rahmah. Saya adalah Rasulullah yang nabiyur rahmah. Nabi yang memiliki kasih sayang. Kenapa Nabi dijuluki sebagai nabiyur rahmah? Karena Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. 15 menit, 10 menit lagi. Ini waktu cepat amat saya. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi seluruh alam. Nah, kata-kata rahmatun itu artinya kasih sayang. Nabiur rahmah, nabi yang memiliki banyak kasih sayang. Mana contohnya? Contohnya begini. Nabi ketika perang Uhud, ini contoh doang satu. Ketika perang Uhud, itu Nabi SAW berada di bukit Uhud, di gunung Uhud. Nabi udah bilang, kamu di sana ya 500 pasukan pemanah di Jabal Rumat. Jangan pernah turun ke bawah, jangan pernah bereaksi kalau belum ada aba-aba dari saya. Kata Nabi. Akhirnya disiapkan 50 pasukan pemanah. Rasulullah di atas, di bawah itu jauh banyak. Termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar bin Khattab, Ali, Utsman. Ternyata saudara, pas begitu perang pertama, wah orang kafir kocar baju perang segala macam diambilin. Nah ketika umat Islam lengah, tujuan perangnya udah harta nih. Maka apa, lihat Khalid bin Walid, satu pasukan lagi disiapkan oleh kafir Quraisy, melihat, wah ini mereka lengah. Gempur mereka, dia ambil arah putar, dia gempur dari atas. Sehingga termasuk salah satunya diantaranya adalah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Orang yang sangat rindu, sangat cinta, membela baginda Rasul. Paman Rasulullah SAW terbunuh oleh seorang budak namanya Wahsy. Yang dia ngasah panahnya 3 bulan hanya untuk dia bisa merdeka. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, kata Hindun, kamu saya bebaskan jadi budak. Pengen jadi orang merdeka, dia cuma itu doang. Mana Hamzah? Belum kenal mukanya, tapi dia nanya waktu perang, yang namanya Hamzah mana? No, langsung dipukul jarak 20 meter, itu tombak langsung menuju sini. Tersungkur Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah kalahlah ceritanya perang Uhud. Akhirnya semua orang kafir Quraisy naik ke atas mengepung Rasulullah. Melihat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya mendekat ke Rasul. Mereka bikin satu halaqah, bundaran gitu, lingkaran. Akhirnya menjaga Rasul. Kalau kamu membunuh Nabi, bunuhlah kami. Mereka siap mati karena mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Apakah setelah kalah perang, Nabi tersiksa hatinya melihat pamannya terbujur kaku. Hindun dia bongkar tuh, jantungnya dia makan mentah-mentah Hindun. Saking gedeg karena apa? Hamzah yang membunuh Abu Jahal. Akhirnya setelah itu
Rasulullah SAW harusnya marah. Kata Rasul, kalau kita kan gue udah bilang, jangan turun ke bawah, diam. Kamu nggak dengar kata saya sih. Begitu tuh kalau kita. Maka turun ayat, fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb. Kalau bukan karena rahmat Tuhanmu, fabima rahmatim minallah, kalau bukan karena rahmat dari Allah, kasih sayang, punya sifat kasih sayang dari Allah, lintalahum, kamu akan berlaku lembut kepada mereka. Kalau bukan karena Allah nggak bisa. Tapi Allah kasih rahmat yang gede, kasih sayang yang gede. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi ke dunia ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga Nabi punya kasih sayang yang besar. Nggak marah Nabi. Nabi malah tetap bersayang kepada semua sahabatnya. Akhirnya kata Nabi, ya sudah kuburkan semua orang-orang muslim di Uhud ini. Semua kubur. Makanya kemarin tahun 2013 kan di Uhud itu kan banjir bandang. Kemudian kegusur semua, tanah semua ke bawah. Ada satu sosok makam yang masih darahnya masih seger, jantungnya bekas dirobek, darahnya masih seger, harum, satu kali pun, satu kulit pun gak ada yang kesentuh. 1400 tahun yang lalu. Bapak kalau gak percaya lihat aja di YouTube. Itu fotonya ada Pak, dipoto. Hamzah bin Abdul Muthalib, gantengnya luar biasa, putih badannya, seger, masih penuh dengan darahnya. 1400 tahun yang lalu. Allah katakan Allah pelihara orang yang berjihad di jalan Allah mati syahid, mayatnya dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semuanya mati syahid. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku, Rasulullah memiliki sifat rahmat, kasih sayang begitu besar. Satu ketika Rasulullah meninggal dunia, kata Abu Bakar begini, wahai Aisyah anakku, apakah ada perbuatan yang belum saya contoh dari Nabi? Kata Abu Bakar begitu kepada Aisyah. Aisyah bilang, ada ya Abah. Apa itu perbuatan apa? Rasulullah tiap pagi menjelang habis sholat subuh dia bawa makanan. Dia bawa korma, dia bawa roti, dia bawa madu. Ya. Kemudian dia datang ke sebuah pasar Akik. Dia datang ke situ, ada orang buta di situ. Orang buta yang tiap hari nungguin Rasulullah. Kalau belum mau makan, kalau belum Rasulullah SAW kasih makan. Akhirnya tuh orang buta datanglah Rasulullah. Itu orang buta udah duduk di pasar, disuapin sama Nabi. Tapi sambil disuapin, itu orang buta ngomong begini, hei anak muda, kamu siapa namamu? Enggak dikasih tahu sama Rasul. Siapa namamu? Enggak dikasih tahu sama Nabi, sama Rasul. Kamu jangan jadi pengikut agama Muhammad. Dia orang pendusta, dia pembohong, dia tukang sihir. Itu kata siapa? Kata orang buta, saudara. Dipitnah, tapi Nabi marah. Enggak, Nabi tetap sayang. Akhirnya setelah itu si orang buta tadi, Rasulullah meninggal. Beberapa hari enggak ada yang nyuapin. Kata Abu Bakar, baiklah kalau gitu aku ke sana. Ke pasar, dia bawa tuh Abu Bakar makanan, kurma, roti, madu. Disuapin. Ketika disuapin, kata orang buta, enggak enak, tangan kamu kasar. Mana yang biasa nyuapin aku? Dia sudah meninggal dunia. Dia menangis, orang baik banget dia. Emang dia siapa? Yang kamu fitnah tiap hari, yang kamu fitnah tiap hari, yang kamu katain dia tiap hari, itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar begitu orang buta, antarkan aku ke makam Rasulullah. Nyampe di ke makam Rasul, dia menangis tak henti-henti. Kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu orang buta masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah memiliki sifat rahmat. Nabiur rahmah. Nabi yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Setiap hari Rasulullah SAW, bahkan nanti ketika Rasulullah SAW di hari kiamat, ketika semua umat Islam ada yang masuk surga, masih ada yang di neraka, disiksa. Rasulullah sujud yang lama. Kata Allah, hai Muhammad, kenapa kau sujud begitu lama? Ya Allah, saya tidak akan bisa bangun dari tempat sujud ini sebelum kau ambil semua umatku yang beriman kepadaku. Mereka sedang kau siksa di neraka. Aku enggak akan bangun sebelum kau kabulkan. Apa kau minta ya Muhammad? Ya Allah, saya minta kepadamu,
tolonglah ya Allah, berikan aku, izinkan aku memberikan syafaat kepada mereka. Baik, permohonanmu kukabulkan. Akhirnya kita yang masih pada diseksa, semuanya dengan permohonan Rasulullah kepada Allah, semuanya kita akhirnya diangkat dari mana? Dari neraka. Dimasukin kita di mana? Ke surga atas syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalkan kita benar-benar cinta kepada Nabi. Begitu besar kasih sayang Rasulullah kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita begitu sayang sama Nabi? Apakah sudah kita tiap hari membaca sholawat? Apakah tiap hari kita membaca Quran? Apakah tiap hari kita sudah berbuat baik sebagaimana Rasulullah tiap hari berbuat baik? Ingat usia kita mati saudara itu tidak mengenal usia. Anak kecil mati, remaja mati, orang tua mati. Betul nggak? Betul nggak? Kemarin calon gubernur Sulawesi. Siapa Maluku Utara? Siapa namanya? Hah? Iya. Beliau sehat bugar gara-gara naik speedboat. Kemudian apa? Meledak, mati di situ. Siapa yang nyangka? Sehat bener, mau nyalon besok tanggal 27 November pemilihan. Bahkan ini termasuk petahana yang kuat. Meninggal saudara. Maka kita harus berpikir, andai kata kita mati, besok kita tidak diberikan syafaat oleh Nabi, itu bertanda bahwa kita tidak mencintai Nabi. Sedangkan Nabi mencintai kita saudara. Setiap saat dia menangis. Bahkan ketika dia mau meninggal dunia. Dia mengatakan, ya Jibril, aku ingin bertanya sebelum kau cabut nyawaku. Bagaimana nasib umatku? Kata Jibril, ya Muhammad, umatmu semua masuk surga. Kecuali yang membangkang kepadamu. Ya Muhammad, kau dapat surga, bukan itu yang saya maksud. Bagaimana nasib umatku? Mereka akhirnya dikatakan oleh Jibril, mereka semua masuk surga. Kecuali yang membangkang, yang kafir kepadamu. Baru dah tuh Nabi, ya udah kalau gitu cabutlah nyawaku. Dicabut, sakitnya luar biasa. Semua itu Rasulullah yang tidak punya dosa. Yang terpelihara dari dosa. Sakitnya menghadapi sakaratul maut. Sampai-sampai Rasulullah menahan sakit yang luar biasa. Apa kata dia? Ya Jibril, kalau aku tahu sakaratul maut begitu sakit seperti ini. Ya Allah, saya minta jangan timpakan rasa sakit ini kepada semua umatku ketika mereka menghadapi sakaratul maut. Aku gak tega melihat umatku kesakitan menghadapi sakaratul maut. Biarkan rasa sakit itu timpakan kepada aku saja. Biar aku saja yang mengalami rasa sakit menghadapi sakaratul maut. Masya Allah, begitu amat sangat sayang Rasulullah kepada kita.